Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Praknadel, praktikum dan kuliah anatomi dengan Spidol. Oke, kita akan membicarakan tentang abdomen. Ya, abdomen itu bagaimanapun ruang. Ingat, anatomi itu tidak pernah terlepas dari konsep ruang. Ini ada dada, torak, abdomen itu ruang. Abdomen itu ya di bawahnya dada. Yang mana yang lebih mudah bergerak, dada atau abdomen atau perut, dada atau perut. Yang lebih mudah bergerak adalah perut. Ya, kalau kita lihat dinding itu yang mempengaruhi. Dada ini dindingnya kabeh ono tulange. Kalau abdomen kan enggak. Bagian anterolateral itu adalah muskuloaponeurosis. Sedangkan bagian posterior itu baru ada tulang. Sehingga ada tari perut tapi enggak ada tari dada. Adanya dada getar. Ya. Oke, jadi abdomen itu dia tadi ada tulang, beberapa tulang muskuloaponeurosis terutama yang membentuk. Maka kalau kita lihat lapisan-lapisan pembentuk abdomen ini dari luar tentu saja ada kulit. Ya, itu adalah kulit. Yang kedua, biasa toh, prinsip diseksi ketika kita buka kulit di bawahnya ada lapisan subkutan. Sama, di abdomen juga ada lapisan subkutan. Lapisan subkutan abdomen itu dibagi menjadi dua lamina. Ini yang kita sebut sebagai lamina adiposit atau kita sebut sebagai fascia kamber. Isinya apa? Lemak. Nah, biasanya lemak kan yang abdomen, memang karena fascia kamber. Di bawahnya lagi ada fascia. Nih. Ini yang kita sebut sebagai fascia scarpa. Kalau ini lemak, ini membran. Dan ini yang membentuk fascia superficial. Ya, fascia superficial. Setelah fascia superficial, isi berikutnya adalah otot. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, otot abdomen kan ada beberapa. Ini yang bagian anterior itu ada satu, musculus rectus abdominis. Ada. Rectus artinya lurus. Jadi kalau ini abdomen straight, maka ini rectus. Lurus, rectus. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ini adalah origo, symphysis pubis. Ini adalah insertio. Jadi fungsinya adalah untuk sit up. Jangan sampai salah ya. Nanti kalau kamu jawab dari atas ke bawah, sit up yang naik kakinya. Jadi dia dari bawah ke atas ya. Dan di sini kan ono six pack ya, karena di sini ada ini tendinea tadi ya. Jadi ada beberapa tendo yang intersectiones tendinea. Ya, ini jadikan 6 saja biar pas six pack ya. Kalian nge-game gitu, akhirnya jadi 4. Cuman 4. Kura-kura ninja. Ya, baru nanti akan ada fascia profunda. Ingat, fascia profunda adalah fascia yang membungkus otot. Ini adalah rectus abdominis. Ini adalah musculus obliquus. Obliquusnya yang di sini ya. Oh, ini adalah musculus obliquus externus abdominis. Ini adalah musculus obliquus internus abdominis. Ini musculus transversus abdominis. Ya, jadi ada 4 otot besar, 1 kecil yang ada di dinding abdomen. Nah, otot-otot ini sebenarnya dibungkus oleh fascia profunda. Itu fascia yang membungkus otot. Maka kalau kita lihat ini adalah fascia musculus obliquus externus abdominis. Ada lamina anterior, lamina posterior. Dia ketemu terus berjalan ke depan. Nah, ternyata dia berjalan seperti ini. Ya, yang obliquus internus itu juga sama. Nah, di sini dia nah, terus terpecah. Ada yang 2, ada yang di depan tadi. Yang ini ada yang di depan dan di belakang dari musculus rectus. Terus yang terakhir dari transversus itu dia letaknya di posterior. Nah,
Baru nanti yang terakhir sendiri di sini ada peritoneum. Ya. Ada peritoneum. Sebenarnya di sini ada fascia satu lagi. Fascia yang kita sebut sebagai fascia transversalis. Ya, ini bentuknya kayak sopo. Lucu ya, ini ada mata, ini ada mulut. Ini dikasih saringan itu. Wah, itu sangat. Ya. Jadi sebenarnya ada berapa lapisan dinding abdomen? Ini 1, 2, 3, 4 fascianya, 5, 6, 7, 8, ya, ini 8, 9 ini, ini dikatakan sebagai peritoneal fat, spatium of Buerges gitu ya, ada yang mengatakan spatium of Buerges. Nah, ini baru 9, 10. Hingga dinding abdomen kita itu ada 10 lapisan. Ya, ada 10 lapisan. Ya, tapi ya, teman-teman harus ingat ya bahwa fascia-fascia dari musculus obliquus externus, internus, transversus ini dia akan membentuk ini. Nah, dia akan membentuk vagina musculi recti. Ya, vagina artinya adalah sarung untuk musculi recti. Dibagi menjadi 2, lamina anterior dan lamina posterior. Ya, ini lamina posterior. Ini lamina anterior. Ya. Tapi ingat, ternyata arah dari fascia profunda itu berbeda. Ya. Ini adalah rectus. Biasanya dibagi 3/4 superior, 1/4 inferior. Sing tak gambar ini itu adalah yang 3/4 superior. Jadi itu ada 3/4 superior. Kalau yang 1/4 inferior gambarnya kayak apa? Kayak kamu, bukan. Nih, kita gambar ini ijo kabeh wae ya. Angel. Ini gitu. Nah, semuanya letaknya di anterior. Ini semuanya di anterior. Nah, jadi ini adalah vagina musculi recti anterior, lamina anterior. Yang lamina posterior itu hanya fascia transversalis. Transversalis. Nah, itu bedanya. Ini 1/4 inferior. Dia lebih tipis. Ya, 1/4 inferior. Sehingga akan ada linea semilunaris ya, di antaranya ini nanti akan ada batas linea semilunaris kayak gini. Kalau teman-teman nanti lihat di bagian posterior dari rectus abdominis akan lihat ini. Kenapa kok ada? Ya, tahu sebabnya. Ya, jadi di sini pada bagian posterior itu lebih tipis. Ya, itu lebih tipis. Ya, itu adalah dinding abdomen. Ingat bahwa abdomen ini misalnya abdomen. Bagian dalam itu dilapisi oleh peritoneum. Nah, ini peritoneum. Ini adalah peritoneum. Peritoneum itu dibagi 2. Yang membungkus dinding ini kita sebut sebagai peritoneum parietal. Sedangkan ini kan ada organ ya. Ini misalnya gaster, aku gaster. Liver, aku liver. Ini kolon transversum misalnya. Ya, transversum. Ini yeyunum ileum ya gambarnya. Mana lucu ya ini gue. Ileum itu. Ileum nang kono. Bola pokoknya. Ya. Ya, ternyata pada beberapa tempat ini melipat, bro. Ini melipat, melipat dan ikut membungkus. Ini juga melipat, dong. Jadi fascia Gleason misalnya di liver. Ini juga ikut melipat. Lipatan, dia ikut melipat di sini dan membungkus. Ini juga melipat.
Nah, ada tempat-tempat dengan pelipatan peritoneum, ya, dia akan melipat, ya, dan dia akan ikut membungkus. Kalau membungkus ini kita sebut sebagai mesenterium, ya. Jadi misalnya ini abdomen, ini peritoneum, dia melipat, terus membungkus usus. Kita sebut sebagai mesenterium dari L2 kiri sampai fossa iliaka kanan, gitu misalnya. Munggut gaster, jadi omentum, ya, liver, fascia, glison, ini jadi mesokolon transversum misalnya. Jadi organ abdomen kita itu sebenarnya tersusun dan berhubungan dengan dindingnya lewat peritoneum, sehingga kalau kita buka terketek ini, kita buka, yang kita dapatkan adalah cavum abdomen mayor. Lapisan pembungkusnya gue peritoneum. Jadi peritoneum parietal yang membungkus organ ini kita sebut sebagai peritoneum visceral, di mana dia membentuk tunika serosa. Ingat artinya serosa, dia bisa menghasilkan cairan. Cairan itu untuk melumas. Sehingga organ yang satu dengan yang lain itu ya saling nempel tapi tidak saling bergesekan. Gak kayak kita ya, kadang nempel tapi bergesekan. Timbul riak-riak kebencian. Astagfirullahaladzim. Iki opo? Jadi kalau seperti itu harus dikasih cairan ya, pelumas. Maka kita harus berfungsi pelumas, menjaga perdamaian. Lagunya Rhoma Irama, perdamaian. Ya, pokoknya itu. Nah, itu yang terjadi. Terus berdasarkan banyaknya permukaan organ yang dilapisi oleh peritoneum visceral, maka organ abdomen dibagi dua. Organ abdomen dibagi dua, retro peritoneal dan intra peritoneal. Pembagian ini bukan berdasarkan dilapisi atau tidaknya oleh peritoneum, tetapi seberapa besar dia dilapisi oleh peritoneum. Intraperitoneal kalau lebih dari 2/3 permukaan. Kalau kurang dari 1/3, retroperitoneal. Contohnya apa? Liver, intra. Tapi ada bagian liver yang tidak dilapisi peritoneum, atau area nuda. Nuda area artinya telanjang. Wah, telanjang atas peritoneum visceral dan area porta. Oh, mana? Kolon ascendens itu bagian anteriornya masih dilapisi oleh peritoneum karena dulunya intra terus terdorong akhirnya jadi retro. Ya, nanti belajar embriologi gimana pembentukan organ-organ intra dan retro peritoneal. Ya. Jadi tadi kalau kita buka ya ini jadinya adalah cavum abdomen mayor. Yang minor itu juga ada. Dulu gaster kan kayak gini kita, gaster itu kan bentuknya kayak gini kita, ini gaster. Aku gaster, kita gaster gini. Ya, gaster kan seperti ini. Dulu dia di tengah, thread. Gaster itu awalnya ketika kita masih di perut ibu, awal-awal ya primordial gut itu dia di tengah. Ya. Terus dari sini timbul liver. Liver itu kan dulu kecil, tapi merupakan organ yang sangat mudah regenerasi. Jadi kalau kalian sakit hati sampai fraktura hepatika kayak gitu ya, ingat itu sangat mudah regenerasi. Maka dia butuh ruang yang besar di sisi kanan. Sehingga si lambung itu dia, aku tak geser aja. Maka dia rotate. Lambung itu akan rotasi searah jarum jam 90 derajat. Jadi dia rotasi. Sehingga di sini di bawah di belakangnya gaster akan ada ruang yang kita sebut sebagai omentum minus. Ya, hal itu juga menyebabkan jadi ini juga ada pembungkusnya. Ini pembungkus kok pembungkus no penggantung ya, mesogastrium ventral dan di sini mesogastrium dorsal. Nah, si liver itu dia gini terus masuk ke mesogastrium ventral. Ke sana akhirnya jadi omentum minus. Mesogastrium dorsal akhirnya jadi omentum mayus ya. Mayus ya. Jadi kalau di sini omentum mayus dikatakan dia ada 5 lapisan, 2 ketemu ya, terus ke sana balik lagi tuh. 4. Di antaranya ada 1 lagi recessus inferior ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa lapis omentum mayus,
ratusan, bukan, ada 5 lapis. Yang bagian paling tengah itu adalah tengah kok paling ya, bagian tengah itu recessus inferior bursa aumentalis. Ya, sehingga ya sebenarnya yang baik itu bukan hati tapi lambung, karena dia rela bergeser untuk memberi tempat pada hati. Ya, mungkin itu aja. Ini hanya pemantik yang membuat kita lebih ciamik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.